Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu Bapak Pabrika Rahmat Basuki MPD. Perkenalkan, nama saya Alil Alhamdi dari kelompok 9 dengan nomor NIM 2031 90102. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang berjudul Analisis Kebijakan Kurikulum 2013. Pengertian Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang terbaru yang diluncurkan oleh Departemen Pendidikan Nasional mulai tahun 2013 sebagai bentuk pengembangan diri kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mencakup kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Kurikulum 2013 ini diberlakukan secara bertahap mulai tahun ajaran 2013 sampai 2014 melalui pelaksanaan terbatas, khususnya bagi sekolah-sekolah yang sudah siap melaksanakannya. Menjelang implementasi kurikulum 2013, penyiapan tenaga guru dan tenaga kependidikan lainnya sebagai pelaksanaan kurikulum di lapangan perlu dilakukan. B. Formulasi kebijakan kurikulum 2013. 1. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah. 2. Perpres nomor 5 tahun 2010 tentang RPJMNN tahun 2010 sampai 2014, yaitu penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian atau testing to the test, namun pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-budaya Indonesia. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2026. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi pada setiap tingkat dan atau semester. C. Implementasi kebijakan kurikulum 2013. Implementasi dari kebijakan kurikulum 2013 ini memakai model Edwards 3, yang aturan model implementasi ini cocok pada level birokrasi yang ada, level birokrasi yang terstruktur, dan suatu lembaga pemerintah di mana setiap level hierarki mempunyai peran sesuai dengan fungsi dalam penjabaran kebijakan yang akan dilaksanakan dan memudahkan terhadap implementasi suatu kebijakan pada masing-masing level birokrasi, mulai dari tingkat departemen, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, sampai ke tingkat pelaksanaan di lapangan. Ada 3 hal yang disiapkan untuk implementasi kurikulum 2013. Pertama, kesiapan buku pegangan utama guru dan buku bagi siswa. Buku papan atau buku induk untuk guru harus dipersiapkan secara matang agar benar-benar menjadi panduan guru dalam implementasi. Yang kedua, Kemendikbud akan melakukan pelatihan bagi guru. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang bersifat manajemen kepentingan, dan persiapan yang ketiga adalah persiapan administrasi tata kelola. Guru akan memiliki rapor sendiri dalam menjalankan tugasnya.
Demikian pula pembagian jam mengajarnya akan ikut ditata. D. Evaluasi. Secara faktual, cukup banyak suatu kebijakan yang dirumuskan dengan baik, tetapi kurang baik, bahkan gagal terimplementasi sesuai harapan kebijakan yang ditetapkan. Apalagi kebijakan yang kurang baik akan sangat tidak mungkin terimplementasi dengan baik. Sejak kurikulum 2013 disahkan dan diterapkan di beberapa sekolah untuk uji coba, banyak muncul berbagai kritik dan keluhan dari pihak institusi pendidikan terhadap kesiapan pemerintah dalam penerapan kurikulum itu. Ketika yang dirasakan banyak ketidaksiapan dari para guru serta murid untuk menerapkan kurikulum 2013, kemakluman pasti ada karena proses untuk menjadi yang diinginkan juga tidak akan langsung, namun butuh proses. Rekomendasi. Rekomendasi yang diberikan kepada pengambil kebijakan pengembangan kurikulum 2013 yaitu 1. Pengambil kebijakan berdasar hasil penelitian yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan implementasi kurikulum 2013 baik sekali, namun ada beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh pengambil kebijakan. A. Penetapan guru yang menilai instruktur nasional, guru inti dan guru sasaran serta pendamping harus disertai dengan kriteria yang jelas dengan didukung oleh Permen. B. Pemerintah harus tegas dalam menentukan kebijakan jumlah rombongan belajar dalam satu kelas sehingga jumlah model pada satu kelas dengan sekolah lain bisa merata serta kegiatan perkembangan anak bisa benar-benar terpantau secara menyeluruh. C. Perlunya dilakukan latihan berkala pada guru, terutama guru sekolah dasar melalui pelatihan secara berkala. Diharapkan kompetensi guru yang akan meningkat. D. Pemerintah harus melakukan optimalisasi kegiatan pendampingan sehingga pelaksanaan kurikulum 2013 bisa terpantau secara berkala. Pemerintah harus memperhatikan buku kurikulum 2013. Menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.